Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dalam segala urusan kita, termasuk kemudahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan nikmat yang sangat mahal, ya, yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat harta dunia. Oleh karena itu, inilah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Kita akan melanjutkan pembacaan fikih Bulughul Maram. Kita sudah sampai hadis yang ke berapa? 52 kemarin ya, tentang ukuran air yang digunakan oleh Rasulullah kalau berwudu itu 2/3 mud gitu ya. Itu kemarin ya. Kalau mandi itu 1 sok. Jadi Rasulullah itu menggunakan air seperti itu. Kemarin itu sudah. Sekarang yang selanjutnya adalah tentang doa setelah wudu. Ya, doa setelah wudu. Ya. Doa setelah wudu. Saya ulangi tentang Sallallahu alaihi wasallam dulu ya. Bab terakhir wudu ya. Isbagul wudu'i wa du'a'i ba'dah, yaitu menyempurnakan wudu dan doa setelah wudu. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum, tidaklah salah seorang di antara kalian, min ahadin, ya, ia tawadhu, yang berwudu, fayusbihul wudu'a, kemudian dia sempurnakan wudunya. Maksudnya menyempurnakan wudu kemarin yang kita bahas ya, sunah-sunahnya juga dilakukan. Summa yaqulu, kemudian dia berkata atau berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa, kecuali futihat, dibuka, lahu, baginya, abwabul jannah, pintu-pintu surga. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi, dari Imam Tirmidzi. Jadi cuman wudu, setelah wudu baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibuka kan baginya pintu-pintu surga. Bisa nanti di akhirat itu kita atau bisa saat ini juga sudah, ketika kita setelah wudu baca doa ini ya, dibukakan pintu-pintu surga. Ini kan luar biasa ya, sudah dibuka ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Wazada,
Dan tambahan lagi di riwayat Tirmidzi ada tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku orang-orang yang mensucikan diri. Itu. Jadi syahadat itu riwayatnya Imam Muslim. Kemudian At-Tirmidzi ada tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau digabung menjadi satu tadi. Nah, ini doa wudu. Biasanya anak-anak TPA hafal. Ya. Nah, orang tua kadang-kadang lupa. Ya, lupa. Padahal ini dibukakan pintu surga. Sebenarnya ada satu lagi. Setelah itu melakukan sholat sunnah wudu namanya. Jadi ada sunnah setelah wudu itu ada kesunahan sholat 2 rakaat. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Kapan dia batal wudu, sholat 2 rakaat. Sebagaimana kalau kita masuk masjid ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Setiap kali masuk masjid disunahkan. Nah, setiap kali wudu juga ada sunnah tadi. Sunnah sholat wudu. Inilah yang kemudian menjadi amalan unggulan dari Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, apa yang kau lakukan? Karena aku mendengar terumpahmu itu di surga, suara terumpahmu. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya itu mungkin sholatnya tidak sholat yang banyak-banyak seperti yang lain, sedekahnya juga tidak banyak-banyak, tetapi ada satu amalan yang itu tidak pernah aku tinggalkan. Kapan? Setiap aku batal wudunya, hadas, aku langsung wudu kemudian sholat 2 rakaat. Kalau sandalnya masuk surga, masa orangnya tidak masuk surga, kan begitu. Bilal. Jadi amalan sedikit itu rutin. Nah, termasuk ini doa ini. Habis wudu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dibuka baginya pintu-pintu surga. Dan berarti bukan satu pintu, abwab itu kan banyak. Bukan satu pintu saja yang dibuka. Bayangkan kalau kita 5 waktu wudu baca doa ini tiap hari dibukakan berapa? 5 kali pintu surga. Setiap kali dibukakan bukan satu pintu, tapi abwab, pintu-pintu. Maka apa? Jangan meremehkan amalan yang kecil, tapi pahalanya sangat besar. Sekarang lafal-lafal hadis apa? Yang pertama adalah fayus bihul wudu, menyempurnakan wudu. Ya. Apa yang dimaksud menyempurnakan wudu? Yaitu membasuh setiap anggotanya. Ya. Wa itawaqahu, kemudian diberikan hak setiap anggota tadi fil husli dalam membasuh. Watimahu, dan sempurnakan akmalu juga disempurnakan wudunya. Kemudian wayusol alma maudiahu, dan menyampaikan yang harus kena air. Itu namanya apa? Asbihul wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian futihat lahu abwabul jannah, dibukakan baginya pintu-pintu surga. Maksudnya yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Jadi bukan pintunya itu nanti di hari kiamat. Makanya kalau di dunia sudah punya bekal wudu, nah di sana tidak usah khawatir surga tidak bisa dibuka, karena sudah dibuka. Dengan apa? Dengan amalan doa-doa ketika di dunia tadi. Ya. Kemudian at-tawabin, yaitu orang-orang yang bertaubat. Ya, Allahumma ij'alni minat tawabin. Orang bertaubat. Wa taubah. Taubat itu apa? Ar-ruju anil maksiyah. Taubat itu adalah kembali dari maksiat. Jadi setelah maksiat kemudian taubat itu berarti apa? Yaitu minal ma'al i'tiraf. Jadi yang dikatakan taubat itu pertama mengakui bahwasanya saya salah. Namanya taubat. Jadi taubat itu pertama mengakui salah, iktiraf. Ya, saya salah.
Itu tobat yang pertama. Makanya ada doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bidzambi. Aku akui dosa-dosaku kepadamu. Iktiraf. Abu'u laka bidzambi faghfirli maka ampunilah aku. Dalam hadis mengatakan barang siapa membaca Sayyidul Istighfar ini di pagi hari kemudian dia meninggal, wajib baginya surga. Iktiraf Sayyidul Istighfar. Sayyidul itu kan tuannya istighfar. Penghulunya istighfar itu namanya Sayyid. Dan barang siapa membaca di sore hari Sayyidul Istighfar tadi, kemudian dia meninggal dunia dan mengetahui, paham akan maknanya, wajib bagi dia surga. Ini perlu dihafal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti bisa dicari doa Sayyidul Istighfar. Jadi tobat itu yang pertama apa? Iktiraf, pengakuan tentang kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Sudah, tidak ada yang perlu ditutupi kita di hadapan Allah. Ngaku saja. Ngaku sama Allah. Tidak ada yang disembunyikan. Namanya iktiraf, tobat. Sudah, pokoknya ya Allah, kau lebih tahu dosa-dosaku daripada aku sendiri kan. Kau lebih tahu kesalahan-kesalahanku daripada aku sendiri. Iktiraf. Tobat itu ya, rujuk. Arju anil maksiyah. Tobat itu kembali dari maksiat disertai dengan iktiraf, pengakuan bidzambi terhadap dosa-dosa. Kemudian yang kedua tobat itu wan nadem dan ada penyesalan. Ya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Jelas-jelas ini salah. Kok saya bisa melakukan ini? Nah, itu namanya penyesalan. Ya. Termasuk syarat tobat itu ada penyesalan ya. An-nadam. Menyesal. Kok bisa-bisanya saya terjerumus, kok bisa-bisanya saya melakukan dosa ini padahal saya tahu ini dosa haram, tapi kok tetap jatuh. Nah, namanya apa? Penyesalan. Kemudian wa ikla anhu, artinya apa? Mengulangi lagi sudah. Itu namanya tobat. Saya tidak akan mengulangi lagi. Walaupun terkadang kadang-kadang nanti jatuh lagi bisa. Tapi kalau dia bertobat lagi, ya itulah seperti itu. Kemudian al-mutatahirin, yaitu orang-orang suci, yaitu jam'un mutahhirun. Mutatahhir yaitu orang-orang yang suci. Wahum atahhirun, yaitu orang al-mutanazzahun minal uyub wa dzunub, yaitu orang-orang yang suci dari aib dan dosa dan maksiat. Ya. Untuk apa? Supaya bisa mendapatkan surga. Doa. Makanya untuk menjadi orang yang baik, orang yang suci dan orang bertobat itu kan perlu doa. Mintalah kepada Allah untuk saya diberi apa supaya bisa bertaubat. Minta kepada Allah. Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang bertaubat. Kalau diri kita itu tidak bisa bertobat, ya udah mohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku kemampuan untuk bertobat. Itu ya tentang kata-katanya. Kemudian fikih hadis pertama, yajibu isbagul wudu, wajib untuk menyempurnakan wudu liyakuna kamilan, supaya sempurna. Jadi menyempurnakan wudu itu hukumnya wajib. Maka kemarin ketika ada yang tumitnya itu tidak kena air, disuruh ngulang karena wudunya tidak sah. Kalau di kulit-kulit ini ada yang menghalangi air seperti minyak, seperti cat, ya kan? Atau plastik, ya itu juga nanti belum isbagul wudu.
Harus dihilangkan dulu itu di dalam kulit, baru apa kita berwudu. Oh, enggak masalah, karena itu bukan anggota wudu kan? Enggak apa-apa. Nah, kecuali kalau mandu junub. Tanya kan? Nah, kalau di sini ada cat, kemudian ketika mandi tidak terkena karena ketutup cat, nah, berarti mandi junubnya tidak sah. Tapi kalau wudu sah saja, ya kan? Ah, nanti ada. Ketidaktahuan atau lupa dalam masalah wudu ini tidak dimaafkan, diulang. Beda dengan puasa. Kalau puasa siang-siang kita lupa minum 1 gelas, itu tidak berpengaruh, dimaafkan. Tapi kalau masalah wudu ini lupa, misalnya kita wudu, setelah itu sholat, kok ternyata tadi apa? Ternyata lupa kakinya belum dibasuh, ya kan? Belum dibasuh. Nah, wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Jadi ini kenapa? Karena kemarin itu ada seorang laki-laki datang tetap tidak. Kalau misalnya tidak tahu wudu sempurna kan tidak, tapi disuruh ngulang. Berarti apa? Atau dia karena ini aja kena pisau kan satu jarit aja kena pisau ya, mungkin satu jarit gini kan, ya kan, satu iris. Tapi kadang kalau kita pakai tensoplas kan segini, nutupi semua, ya kan, tensoplas. Berarti kan ada yang tidak luka, tapi tertutup oleh tensoplas tadi ini, ya itu harusnya kena air kan. Hah? Oh, nanti ada tata caranya. Kalau bab jabirah ya. Kemudian yang kedua, yustahabul lil mutawaddi, disunahkan bagi orang yang berwudu an yaqula aqiba wudu'ihi, untuk berdoa setelah salatnya as-syahadah kamilah, yaitu 2 kalimat syahadat. Tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi tidak wajib, bukannya apa, sunnah. Tapi walaupun sunnah, pahalanya apa? Dibukakan pintu surga walaupun sunnah. Kan kalau bisa jangan ditinggalkan. Nah, ini sunnah aja. Oh, sunnah itu tapi apa? Pintu surga dibuka ini. Begitu. Sunnah hukumnya ya. Yang ketiga, yustahabu ayyadhamma al-mutawaddi, disunahkan bagi orang yang berwudu untuk menggabungkan ba'da zikri syahadat, setelah membaca syahadat, maja'a fi riwayat Tirmidzi, apa yang datang dari riwayat Tirmidzi. Kalau riwayat Tirmidzi apa? Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi disunahkan digabung doanya. Pertama riwayat Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian riwayat Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Disunahkan untuk digabung. Ya. Yustahabu, disunahkan ayyudhamma ilaihi, untuk menggabung dua tadi. Ma rawahu Nasa'i fi kitabihi,
apa yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitabnya Amalul Yaumil Lailah. Ya, jadi Imam Nasai itu punya kitab namanya Amalul Yaumi wal Lailah, amalan siang dan malam. Marfu'an, dan hadis riwayat Imam Nasai itu marfu itu sampai kepada Nabi. Maksudnya menggabungkan tadi riwayat Muslim dan riwayat Tirmidzi. Ada riwayat dari Imam An-Nasai dan hadisnya itu marfu itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini tambahannya lagi kalau dalam Imam Nasai, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dalam riwayat Imam An-Nasai. Kalau kita biasanya cuma 2 aja ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dalam riwayat An-Nasai masih ada lagi doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wahdaka la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Yustahabu disunahkan juga ayakul al mughtasil, yaitu bagi orang yang habis mandi. Hadil azkar. Setelah apa? Doa-doa ini. Akibat istisal. Setelah apa? Setelah mandi. Mandi junub maksudnya kali ya. Istisal. Karena wudhu aja ada doanya kan, hadas kecil. Nah, ini hadas besar juga lebih-lebih kan seperti itu. Ya. Nah, itu doa. Doanya mudah, ringan, kita sudah hafal semua. Keutamaannya dibukakan pintu surga. Bab selanjutnya babul masih alal khufaini. Bab mengusap di atas 2 khuf. Khuf kemarin sudah disinggung ya. Ya. Lebih memakai khuf ketika suci. Hadisnya yang ke-54, Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mughirah suatu saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddoa, kemudian Rasulullah berwudu. Ya. Fa ahwaitu, maka kemudian aku ingin melepas, aku turun li'inza'i khufaihi, untuk melepas 2 khuf Nabi. Jadi sahabat itu dulu kalau bersama Rasulullah, ini Mughirah bin Syu'bah bercerita, ketika Rasulullah mau wudu, aku mau melepaskan khufnya. Jadi dulu takzimnya atau khidmatnya para sahabat pada Nabi itu seperti itu. Rasulullah mau wudu, mereka berusaha atau mereka berlomba-lomba untuk melepas khufnya Rasulullah. Apa? Faqala, maka Rasulullah da'huma, tinggalkan dia, jangan lepas. Fa inni idakhaltuhuma, karena aku memasukkannya, ya. Fa inni adkhaltuhuma, karena aku memasukkan khuf tadi, memakai khuf tadi, thahirata, ini dalam keadaan suci. Jadi Rasulullah ketika memakai khuf dalam keadaan suci. Fama sa'alaihima, maka kemudian Rasulullah mengusap di atas khuf tadi. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Lafal-lafal dari hadis khufaihi, 2 khuf, yaitu dari kata khufani. Ya. Jamak daripada khuf. Apa itu khuf? Khuf itu adalah sepatu atau alas kaki yang terbuat dari kulit dan menutupi mata kaki, itu namanya khuf. Ini biasanya sering dipakai ketika musim dingin.
Ketika di Arab itu musim dingin, kakinya kedinginan, mereka pakai khuf. Dan khuf itu syaratnya menutup mata kaki. Sekarang yang bisa seperti khuf ya pokoknya sepatu yang bisa menutup mata kaki. Kalau ada sepatu tapi di bawah mata kaki, ya ini tidak bisa masuk khuf. Dan khuf itu bisa untuk berjalan, pergi kemana-mana, ke pasar, ke sekolah, itu namanya khuf. Ya kalau kita sepatu lah sekarang ya. Tuh. Makanya Rasulullah ketika bepergian pakai khuf tadi, ya, pakai khuf. Nah ketika mau wudu, mau dilepas oleh sahabat, Rasulullah mengatakan jangan dilepas, karena ketika aku memakai khuf dalam keadaan suci. Maka setelah Rasulullah berwudu, ketika dia mau membasuh kaki, khufnya tidak dilepas, cuma diusap saja. Wahuma khuf itu adalah yaitu al-khidhaani, yaitu dua sepatu, as-satironi yang menutup al-ka'baini, yaitu menutup dua mata kaki. Ya. Mata kaki itu apa? Wal ka'ban huma al izmani. Ya apa? Azumani ya. Dua tulang yang nampak. Jadi mata kaki itu dua tulang yang nampak ya pada sambungan antara kaki dan betis. Ada definisinya ya. Ada kaki, ada apa? Jadi tumit itu kan letaknya antara apa? Antara kaki yang di atas dan telapak kaki gitu ya. Nah, itu namanya tumit. Ya. Maksud mengusap apa? Rasulullah itu mengusap, yaitu mengusap sebagian khuf ketika wudu sebagai ganti dari membasuh dua kaki. Karena tidak dilepaskan sepatunya. Jadi tidak dibasuh tapi diusap. Kemudian tohirotaini dalam keadaan suci. Apa maksudnya? Ya. Bahwasanya Rasulullah memakai khuf tadi itu setelah sempurnanya bersuci dari atas kecil maupun atas besar. Tuh ya. Fikih hadis yang pertama, masru'iyatul mas'i alal khuffaini fil wudu'i. Disyariatkannya mengusap di atas dua khuf ketika wudu. Badalan sebagai pengganti min ghuslir rijlaini dari basuhan kaki. Jadi kemarin kita sampaikan singgung ya, minimal dalam seumur hidup sekali saja kita mengusap khuf kan. Karena ini yang menjadi pembeda antara Ahlussunnah dengan Syiah. Ahlussunnah ada syariat mengusap khuf, Syiah tidak ada. Sebagai pembeda saja ya, mengusap khuf. Biasanya kalau orang mungkin naik gunung pakai sepatu gitu kan. Nah, atau orang kerja di tambang mungkin ya. Nah, malam pakai sepatu boot itu kan, sepatunya sampai ya, itu sudah mewakili khuf itu ya. Sampai betis itu kan sepatunya. Atau orang musafir juga berhari-hari kan. Hah? Salatnya, nah dipakai ya salatnya. Karena nanti kalau dilepas tuh nanti jadi batal malahan. Ketika dilepas khufnya itu malah wudunya tidak sah. Pembatal mengusap khuf salah satunya khufnya dilepas, nah, malah batal. Hah? Ya dipakai, maksudnya dipakai. Iya. Ya kalau dilepas ya enggak usah ngusap khuf, dibasuh aja ketika wudu. Nah, kecuali di masjid memang sudah bersih ya. Jadi sudah bersih. Kan ya, karena itu di sini tidak ada musim dingin, maka khuf itu tidak banyak dijual. Tapi kalau di negara-negara yang dingin itu khuf itu dijual. Jadi khuf itu bisa dipakai di sini, di masjid gitu kan. Nah,
Hah? Ah ya, itu sepatu ya. Ya, tapi kalau khuf itu kan bisa dipakai di dalam di luar, ya. Kalau di dalam ya khusus dalam aja kan. Karena dingin kan. Coba kalau dingin itu kan kayak salju es. Lantai aja kan mungkin kayak es itu kan. Nah, itu pakai khuf kan begitu. Kemudian ajma merupakan kesepakatan, ya. Man yu'tad bihi ala jawazil masyi al-khufaini fi safar wal hadar. Yaitu merupakan kesepakatan atau ijma bagi orang yang berpendapat bolehnya mengusap khuf baik ketika safar maupun tidak safar. Jadi mengusap khuf itu apa? Sepakat ketika di dalam perjalanan juga boleh. Tidak harus ketika dalam perjalanan. Di rumah pun boleh juga ngusap khuf. Bisa mungkin karena sakit, ya kan? Sakit, kemudian harus pakai kaos kaki khuf. Atau kan musim dingin walaupun tidak pergi-pergi pakai khuf. Boleh mengusap boleh. Tapi kalau di rumah itu batasannya cuma 1 hari 1 malam saja. Setelah lebih dari itu tidak boleh, ketika wudu harus dilepas. Adapun musafir itu 3 hari 3 malam. Ya, boleh ketika wudu tidak melepas khuf. Pokoknya setiap kali wudu diusap aja. Setiap kali wudu diusap lagi di atasnya. Tapi cuman maksimal 3 hari 3 malam. Kalau musafir. Kaos kaki itu tidak masuk khuf. Karena syarat khuf itu apa? Dia tidak tembus air. Kalau kaos kaki kan tembus air dia. Nah, khuf itu kulit itu tidak tembus kan? Diusap tidak tembus. Salah satu syaratnya itu nanti. Ya. Kalau kaos kaki itu memang tidak tembus air kan ya. Dan itu kaos kaki tidak bisa untuk jalan-jalan juga kan. Cuman wallahu alam ya, apakah ada juga yang pendapat kaos kaki juga masuk, mungkin juga ada juga. Ya. Sepatunya enggak sampai mata kaki tapi pakai kaos kaki. Iya. Kalau semisal dia sepatunya tidak sampai mata kaki, berarti kalau menurut pendapat yang mengatakan khuf harus menutup mata kaki, berarti kaos kaki tidak sah, tidak boleh. Tetapi kalau yang berpendapat kaos kaki termasuk khuf karena menutup mata kaki, itu berarti juga sah. Coba nanti dicari ya, kaos kaki itu masuk khuf atau enggak. Artinya ada pendapat yang mengatakan kaos kaki itu masuk khuf juga atau tidak kan nanti. Ya. Sawak kana lihajah aw lighairiha, baik ketika musafir itu karena ada keperluan atau tidak ketika safarnya tadi. Ya. Atau dia memakai khuf itu memang tidak ada keperluan, pokoknya pakai sajalah, bukan karena dingin. Pakai aja lah, kan? Hatta lil marati fi baiti, sampai seorang wanita yang di rumahnya pun boleh memakai khuf. Ya. Ya. Sampai wanita yang di rumahnya dan orang yang tidak bisa berjalan. Orang tidak bisa berjalan kan berarti tidak jadi musafir. Misalnya dia cacat kan, tidak bisa berjalan kan. Dia pakai khuf juga boleh aja. Ketika wudu diusap saja kan begitu maksudnya. Yustaratu lil masyi, disyaratkan bagi yang mengusap khuf, tadi mengusap al khufaini, ayyakuna malbusaini ala taharatin kamilatin. Ketika memakai 2 khuf itu dalam keadaan suci. Ingat ya, tadi Rasulullah kan begitu. Ketika mau dilepas, tidak usah dilepas, karena aku memakai khuf dalam keadaan suci. Artinya tidak batal, kan begitu. Nih, hatta law ghasala rijlahu, sampai ketika seseorang itu membasuh kakinya, al-yumna yang kanan, summa
kemudian dia memakai khuf. Yang sempurna itu maksudnya setelah ini misalnya ada orang ketika terakhir wudu kan kaki kanan dulu. Nah, dia wudu, kaki kanan dibasuh terus pakai khuf, ya kan? Nah, pakai yang kanan pakai khuf. Kakinya belum dibasuh yang kiri. Wa ghassala al-yusra, kemudian dia membasuh kaki yang kiri, wudu kan? Ini belum pakai khuf ya. Dia basuh kaki kiri kemudian pakai khuf, kemudian memakai khuf. Maka apa? Lam yasih lubsal, tidak sah yaitu yang kanan. Maka yang kanan tadi tidak sah. Kenapa? Karena belum sempurna wudunya. Kaki kiri belum dibasuh. Dia sudah pakai khuf yang kanan. Ya. Maksudnya gitu. Maksudnya ketika memakai itu dalam keadaan suci. Ya, ini kan belum sempurna wudunya. Yang kanan, kakinya kanan yang baru dibasuh terus pakai khuf. Yang kiri kan belum dibasuh, wudunya belum selesai. Nah, maka khuf yang kanan itu tidak sah. Adapun yang kiri, setelah dia basuh kaki kirinya kemudian pakai khuf, sah ini yang kiri. Tapi yang kanan harus diulang lagi, dilepas lagi. Karena dia apa? Dia memakai khuf ketika wudunya belum sempurna. Harus diulang. Maka harus dia melepas khufnya dan mengulang memakainya. Ya. Tapi ini walayatu taju ila nazil yusra, tetapi tidak perlu melepas yang kiri. Kan yang kiri kan tadi sudah sah. Ya kan? Kalau yang kiri kan sudah sah tadi. Ya, kalau yang kanan tadi belum sah. Kenapa? Kaki kiri belum dibasuh, sudah memakai khuf. Berarti cuma dilepas saja. Cuma dilepas terus dipakai lagi itu baru sah. Kalau yang kiri tidak perlu dilepas. Karena ketika memakai khuf sudah sempurna wudunya. Yang belum sah khuf yang kanan. Caranya apa? Yang kanan dilepas. Setelah dilepas baru dipakai lagi, baru sah. Tapi kalau tidak dilepas, tidak sah dia. Ketika wudu nanti dia tidak boleh mengusap khuf. Padahal cuma ngelepas masuk lagi ya. Perlu dibasuh lagi. Hah? Kanan nggak perlu dibasuh lagi. Diusap, bukan dibasuh. Hah? Lepas sepatunya perlu dibasuh lagi. Tidak perlu dibasuh. Kan sudah tadi kan? Tidak perlu dibasuh. Ngulangnya cuma makainya khuf saja. Dilepas ya kan. Terus dipakai lagi. Nah, sekarang makainya kan sudah selesai wudunya sempurna. Kalau tadi kan belum sempurna. Kan nah seperti itu. Jadi ketika memakai khuf itu dalam keadaan suci. Ya. Diriwayatkan bahwasanya mengusap dua khuf itu, ya, itu ada banyak jalan yang tidak terhitung daripada sahabat. Qala Hasan al-Basri mengatakan, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah, telah menceritakan kepadaku 70 sahabat Nabi Muhammad SAW, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana yamsahu alal khufaini, bahwasanya Rasulullah itu mengusap dua khuf. Yang meriwayatkan ada 70 sahabat. Artinya ini hadisnya mutawatir. 70 itu meriwayatkan berarti tidak mungkin mereka berbohong. Karena 70 itu banyak. 70 orang. Ini berapa orang ini? Tidak ada 70. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ihtilafal ulama, para ulama berselisih atau berbeda pendapat. Fi annal masa al-khufaini afdal am waslul rijlain. Apakah yang lebih utama itu mengusap dua khuf atau membasuh dua kaki? Mana yang lebih utama? Ketika wudu itu kakinya dibasuh atau khufnya pakai khuf terus diusap. Pada sabuna asafiyah, maka para sahabat-sahabat kami yaitu asafiyah ila annal ghusla afdalu likauni asal, bahwasanya membasuh dua kaki itu lebih utama karena pada asalnya wudu itu membasuh dua kaki bukan mengusap.
Wa dzahaba jama'atun ila annal masa afdal. Dan sebagian juga berpendapat bahwasanya mengusap itu yang lebih utama. Ya, sebagian mengatakan mengusap itu utama. Wa fi riwayat Ahmad dan riwayat Imam Ahmad huma sawa, dua-duanya sama, imbang antara membasuh kaki dan mengusap itu sama. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah taala, dan berkata Ibnu Mubarak rahimahullah taala, laisa fil masyi al-khuffaini anis sahaba ikhtilafan. Tidak ada perselisihan tentang mengusap khuf di antara para sahabat, tidak ada pertentangan. Artinya apa? Mengusap itu adalah mas'iyah. Yang terakhir, al-mas'u al-khuffaini khasun bil wudu. Mengusap khuf itu khusus dalam wudu saja. Wala maqhal lil ghusli fi ijma', dan tidak ada mengusap itu ketika mandi. Mandi masa mengusap khuf kan? Enggak. Mandi kan basah semua. Enggak ada. Jadi mengusap khuf itu hanya pada wudu, bukan pada apa? Mandi enggak ada. Bahkan kalau mandi wajib ya harus dilepas. Harus dilepas khuf itu. Ya. Bisa mandi pakai sepatu ya. Harus dilepas. Jam berapa Isa, Pak? Kurang? Berapa? Ya. Satu hadis lagi, tata cara mengusap khuf. Hah? Habis waktu. Kurang 7 menit. Tata cara mengusap khuf yang pertama, kaifiyatu masih khufaini wa qadri. Tata cara mengusap dua khuf dan ukurannya. Walil arba'ati, dan dari yang 4, anhu darinya, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Illa Nasai, kecuali Imam Nasai, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffa wa asfalah. Beliau mengusap bagian atas khuf dan bagian bawahnya. Nah, jadi kalau hadis ini yang diusap Rasulullah itu atas dan bawah. Misalnya ini kaki kita kan khuf. Ini kaki kita. Dalam hadis ini Rasulullah mengusap yang atas dan mengusap yang bawah. Hadis ini ya. Wa fi isnadi dhaifun dhafun, tetapi dalam sanadnya ini ada kelemahan. Hadisnya ada lemah. Jadi yang hadis ini mengusap atas dan bawah, ini sanadnya lemah, tapi akan kita bacakan. A'lal khuf atas, yaitu minal amam wa a'la, yaitu dari depan. Ini kan jari-jari kaki kita ya. Kita pakai khuf. Nah, yang atas itu maksudnya ini, yang bawah itu yang ini. Ini ya. Ini telapak kaki kita kan ini kan. Nah, jadi yang atas ini, yang bawah ini. Bimasi qalil min a'lal khufi min az-zuhirah, yaitu Rasulullah itu mengusap khuf itu tidak semuanya, tapi sebagian saja. Nanti ada mengatakan pakai 3 jari saja. Ini. Tidak semuanya gini. Ini usap. Wa asfalihi, dan bawahnya. Nah, bawahnya ini maksudnya kalau kita pakai khuf sepatu ada bawahnya ini kan. Nah, itu. Mayalil ard, asfal itu adalah yang bertemu dengan bumi, bertemu dengan tanah. Ini kan kaki. Nah, yang bertemu dengan tanah berarti ini. Nah, ini juga diusap oleh Rasulullah. Kama saya bil hadis ati ala an Ali radhiyallahu anhu. Nanti ada hadisnya ya, dari Ali bin Abi Thalib mengusap yang bawah juga. Fikih hadis. Yustahabu masu a'lal khufi wa asfalihi khututon. Disunahkan untuk mengusap di atas khuf dan di bawahnya khututon dengan 1 garis. Nah, garis. Li'annal hadis dhaif, karena hadis ini adalah yang hadis dhaif ya. Ya'malu, yaitu mengamalkan dengan hadis ini untuk keutamaan. Jadi hadis dhaif itu boleh dipakai kalau di sini ya. Dipakai pertama kalau dia tidak terlalu lemah sekali, tidak terlalu dhaif banget. Yang kedua, tidak boleh dalam masalah akidah dan hukum. Tapi kalau dalam masalah keutamaan amal itu diperbolehkan.
keutamaan amal gitu kan. Tapi kalau dalam masalah hukum atau keyakinan ini tidak diperbolehkan. Makanya di sini kan untuk fadhailul amal, ya keutamaan saja, maka dipakai. Yang kedua, al-masu bi ayatu akafayyumna marfu'atan lil asabi ala atrofil qadamain. Ya. Al-masu mengusap gimana? Yaitu dengan meletakkan tangan yang ya mafruqatan ini terbuka. Ini mengusapnya dengan tangan terbuka, bukan gini ya, begini ya. Ya. Ala atrofil qadamain, yaitu dimulai dari ujung kuku kaki dari sini. Ini kan kaki, kukunya ini ada yang mulai dari sini, tangan kanan. Ya, tangan kanan. Kemudian wayad'u kafal yusra tahta aqibal khuf. Kemudian tangan yang kiri diletakkan di bawah kaki, di bawah khuf yang ini. Ini telapak kaki kan. Yang kanan tadi, yang kiri itu dari sini. Tuh ya. Jadi gini. Kelihatan kan? Gini ya. Ini yang tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Nah. Tapi susah ini ya. Susah. Ya, tapi nanti bisa dipakai yang satu aja, mengusap di atas saja. Nah, seperti itu. Nanti yang kiri juga sama. Jadi tetap yang kanan yang di atas, yang kanan mengusap yang di atas. Ini ya berarti ya. Kanan yang mengusap di atas, ini kiri bawah, ini. Nah, tuh. Nah, diusap dari ini, dari ujung kuku sampai kaki sini. Yang bawah juga sini, dari sini ke depan. Nah, karena nanti ada hadis lagi yang cukup mengusap di atas saja. Tapi kita bacakan semua. Wala yujzi al-iktisar ala mas'afal lil khufi qat'an. Tidak mencukupi ketika hanya mengusap yang di bawah saja, tidak cukup. Kalau yang di bawah saja malah tidak cukup. Tapi kalau di atas nanti sudah cukup. Ya. Li'annahu lam yarid, dikarenakan tidak disebutkan. Jadi tidak ada hadis yang menerangkan Rasul itu mengusap yang bawah saja, tidak ada. Tapi kalau dua-duanya ada. Hadis mengatakan Rasulullah mengusap atasnya saja, ada. Ada yang hadis yang menyebutkan Rasul mengusap atas dan bawah. Tapi kalau mengusap bawah saja tidak ada hadisnya. Ya, ukuran al-mujzi yang diperbolehkan ketika mengusap itu adalah yaitu seukuran 3 jari saja, 3 jari. Berarti kalau kurang tidak boleh ya, kurang 2 atau 1 aja seret. 3. Nah, kalau 4 boleh. Al-miqdar, al-mujzi. Nah, sudah ya. Kalau besok kita cara mengusap yang kedua. Kita akhiri dengan doa ke majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.